Selamat pagi Bu Fafurida, Bu Karsina, Pak Pras. Sugeng rawuh Bu, matur nuwun. Pagi Bu Grace. Ibu Fafurida ini pembicara kita, Ibu Dian Yanuar sudah hadir Bu. Selamat pagi Bu Dian, terima Selamat kasih. pagi Ibu, salam kenal. Terima kasih atas Terima kasih juga Ibu. Mungkin bisa dimulai saja Mbak Pani, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada hari ini Ibu Dian Yanuar Rovana. Sebelumnya saya ingin menyapa tamu undangan yang hadir pada acara webinar hari ini. Yang saya hormati Ibu Dian Yanuar Rovana, yang saya hormati pula pimpinan jurusan Ekonomi Pembangunan, Ibu Fafurida, Ibu Karsina, dan Pak Pras. Yang saya hormati pula dosen jurusan jurusan Ekonomi Pembangunan. Lalu ada yang saya cintai dan banggakan, mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan beserta alumni dari jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyelenggarakan webinar Tracer Alumni dengan tema menghadapi masa new normal dalam dunia kerja. Kita tahu bahwa pada sekarang ini dinyatakan pandemi sudah berakhir dan muncul adanya masa new normal. Di sini Ibu Dian akan memberikan insight ya masa new normal pada kerja bagi mahasiswa dan alumni. Acara kita mulai, marilah kita membaca. Sepertinya suaranya dubes. Yang kami hormati serta kami banggakan Bapak Ibu. Sambutan dari Ibu Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan, Ibu Fafurida SEMSC. Lalu yang kedua, pemberian materi oleh narasumber oleh Ibu Dian Yanuar Rovana. Lalu yang ketiga, diskusi dan tanya jawab oleh peserta. Baik, langsung saja acara berikutnya akan diisi oleh Ibu Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada webinar pada hari ini. Kepada Ibu Fafurida SMSC, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Pani. Suara saya bisa terdengar dengan baik? Bisa Bu. Jelas. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Yang saya hormati ada Ibu Sekjur, Bu Karsina, kemudian Kepala Laboratorium Ekonomi Pembangunan, Pak Prastio Aribowo, kemudian yang saya hormati pembicara yang spesial nih hari ini, Bu Dian Yanuar Rovana dari Perkebunan Nusantara 3 Holding ya. Terima kasih Ibu, weekend sudah mau kami undang untuk mengisi, untuk sharing acara dengan adik-adik mahasiswa dan alumni di Ekonomi Pembangunan UNES. Kemudian tak lupa saya ingin menyapa juga dosen dari Ekonomi Pembangunan dan panitia juga. Terima kasih atas effortnya yang luar biasa untuk mempersiapkan acara pada pagi hari ini. Dan yang kami cintai, alumni Ekonomi Pembangunan ya, banyak yang kami undang juga, kemudian mahasiswa semester akhir yang hari ini juga bisa bergabung dalam acara webinar hari ini. Jadi
acara temu alumni ini memang kita sering laksanakan ya, hampir setiap tahun, merupakan salah satu acara rutin dengan berbagai macam tema ya biasanya kita lakukan. Selain untuk menjalin hubungan baik antara prodi dengan alumni-alumni EP, ini juga kita berusaha untuk memupuk, jadi tidak hanya hubungan kekeluargaan, tetapi memupuk kemampuan support kepada alumni ataupun mahasiswa-mahasiswa akhir menjelang mereka masuk ke dunia kerja, sehingga ada tambahan ilmu atau bekal nantinya untuk memperkuat kinerja dari alumni ataupun mahasiswa yang akan masuk ke dunia kerja nantinya. Karena bagaimanapun salah satu indikator keberhasilan suatu institusi, khususnya institusi pendidikan, adalah bagaimana alumni ini bisa bekerja dengan baik ya di dunia kerja, membawa nama baik alma mater, memperlihatkan kemampuan mereka bahwa mereka memang layak dan bisa bekerja dengan baik. Nah, pada pagi hari ini acara webinar untuk Tracer Alumni ini mengusung topik menghadapi masa new normal dalam dunia kerja ya. Kita tahu bahwa beberapa tahun terakhir ini kita dituntut untuk bisa beradaptasi dengan berbagai berbagai situasi ya. 2 tahun lalu 2020 itu menjelang sebelum adanya pandemi, tiba-tiba muncul pandemi, kita juga kaget ya, belum punya sistem yang bagus, belum punya roadmap kerja yang bagus untuk menyongsong kerja semuanya dari rumah yang biasanya fisik, pembelajaran melalui fisik, kemudian bekerja secara fisik di kantor, semuanya karena adanya kebijakan pemerintah untuk pembatasan mobilisasi, jadi dikerjakan dari rumah sehingga ada adaptasi baru. Nah, sekarang sudah berangsur membaik walaupun mungkin belum 100% ya, masih ada sedikit, tetapi kita sudah mulai transisi lagi. Artinya kita sudah punya kebiasaan baru nih selama 2 tahun ini ya, biasanya dikerjakan via online, sudah punya kebiasaan baru, kita balik lagi nih, mulai berangsur-angsur kembali ke luring kembali. Nah, ini juga perlu persiapan atmosfer baru ya, yang apalagi yang ibu-ibu ini ya, yang biasanya di rumah multi talent sambil ngajar, kalau dosen sambil ngajar, ada yang sambil ngerjain, sambil rapat online, sampingnya sambil nyuapin, di seberang sana sambil masak. Nah, ini luar biasa ini. Nah, sekarang diminta kembali lagi, pasti ada effort untuk penyesuaian lagi gitu ya. Walaupun sekarang juga masih ada yang katanya work from anywhere dan anytime, karena kalau online ternyata malah waktunya itu nggak jelas gitu, kadang malam-malam rapat gitu ya, weekend berkegiatan ya, walaupun enak ya kalau online itu bisa kadang 2 acara sekaligus bisa kita lakukan, tapi memang secara konsentrasi memang jadi terpecah-pecah gitu. Nah, ini membutuhkan suatu pemulihan, kayak pembekalan lagi mungkin ya. Kalau mungkin dari alumni EP ini background sekarang bekerja di berbagai macam bidang pun mungkin punya kendala masing-masing. Nah, harapannya adanya support, memang nggak support secara fisik ya, support secara sharing, psikis gitu ya, kita bisa saling mensupport satu sama lain sehingga alumni-alumni EP dimanapun berada, bekerjanya di bidang apapun, itu bisa tetap memberikan kinerjanya dengan baik, sehingga itu bisa memberikan impact yang bagus juga untuk prodi kita di UNES. Karena mungkin teman-teman alumni tahu ya bahwa pengukuran kinerja dari sebuah institusi pendidikan ini ternyata tidak hanya dilihat dari berapa jumlah mahasiswa, akreditasi dan lain-lain, tapi ternyata penilaian dari stakeholder yang menampung alumni kita untuk bekerja di sana, penilaiannya itu juga sangat berharga untuk
menunjukkan kualitas bahwa institusi kita memang bereputasi baik. Nah, ini salah satu acara yang memang sengaja diselenggarakan untuk memberikan support-support itu ya, selain untuk menjaga tali silaturahmi, komunikasi yang baik antara prodi dengan alumni yang sudah bekerja. Nah, nanti Bu Dian ini karena beliau seorang psikolog, pastinya tentu punya konsep mungkin ya kita menghadapi masa new normal ini seperti apa sih, khususnya untuk alumni ataupun mahasiswa yang nanti akan kembali masuk ke dunia kerja ya. Mungkin juga dosen juga ya, sekarang juga karena adanya perbedaan behavior, jadi atmosfernya beda lagi nih. Nah, karena sudah new normal, mungkin ada support di situ. Nah, mudah-mudahan acara hari ini bisa berjalan dengan baik dan bisa diikuti oleh seluruh peserta dengan baik pula dan bisa memberikan manfaat tentunya. Sesuai dengan pesan panitia, dengan ini saya mohon izin untuk membuka acara webinar Tracer Alumni dengan tema menghadapi masa new normal dalam dunia kerja. Silahkan untuk mengikuti dengan baik ya untuk mahasiswa dan alumni. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Favorida SMSC yang sudah memberikan sambutan arahan sekaligus membuka acara pada webinar hari ini. Acara selanjutnya adalah acara inti kita, yaitu pemberian materi dengan tema menghadapi masa new normal dalam dunia kerja oleh Ibu Dian Yanuar Rovana. Kepada Ibu Dian, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Fani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Ibu Favorida SE/MSc. Kemudian yang kami hormati Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Ibu Karsina SE/MSi. Yang kami hormati Ketua Laboratorium Jurusan Ekonomi Pembangunan Bapak Prasetyo Aribowo SE/MSi, dan yang kami hormati para dosen dan alumni tentunya Ekonomi Pembangunan UNES, dan yang kami banggakan mahasiswa semester 6 dan mungkin ada semester lain ya yang hadir di kesempatan yang baik ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan nikmatnya tentunya kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan hingga hari ini kita masih bisa bertemu walaupun via Zoom. Baik Bapak dan Ibu, perkenalkan saya dengan Dian Yanuar Rovana, mengucapkan sangat banyak terima kasih tentunya kepada Ekonomi Pembangunan UNES yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan berbagi gitu ya, sharing di pagi yang cerah ini kepada para alumni dan mahasiswa tentunya. Harapan saya tentunya insya Allah semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semuanya. Baik, mohon izin kami akan share screen Bapak dan Ibu. Materi saya sudah terlihat di sana? Ampun Ibu. Ya, sebentar. Oke. Baik, alhamdulillah pagi hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan bagaimana menghadapi masa new normal dalam dunia kerja. Ya, saya akan menyampaikan flashback gitu ya. Kita akan berjalan mundur kembali 2 tahun yang lalu apa yang sudah dilakukan di perkebunan. Ya. Tentu banyak hal yang dilakukan dalam 2 tahun selama pandemi ini yang tentunya secara tidak langsung itu membentuk kebiasaan baru bagi kami. Dan apa yang kami lakukan di masa pandemi ini ternyata masih bisa terus dilakukan walaupun sekarang sudah memasuki masa new normal. Nah, Bapak dan Ibu, moto dari saya,
saya tidak akan takut gitu ya dengan adanya ide baru. Dan harapannya dengan ide-ide baru itu kita bisa move on dari ide yang lama, karena apabila kita terus ada di ide lama itu, ini akan membuat kita tidak tumbuh dan maju untuk menjadi yang lebih baik, pribadi yang lebih baik. Ya, saat ini saya dipercaya sebagai Kepala Subdivisi Kepemimpinan dan Pengembangan Budaya di Divisi SDM Holding Perkebunan Nusantara, PT Perkebunan Nusantara 3 Persero, yang mana dalam hal ini saya bersama tim mengelola bagaimana proses rekrutmen dan seleksi, talent management, learning and development, dan yang satu lagi adalah terkait dengan culture development. Ya, nanti Bapak dan Ibu bisa bertanya sejauh mana masa new normal ini berdampak pada pengelolaan SDM yang ada di dunia perkebunan. Dalam kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan beberapa outline ya, apa yang akan saya sampaikan yang terkait hal ini adalah yang pertama tentunya pengenalan gitu ya. Yang kedua yaitu profil perusahaan, dampak pandemi, digitalisasi di HR, dan tentunya kompetensi yang diharapkan di era masa new normal ini. Ada pepatah menyampaikan, tak kenal maka tak sayang. Ini adalah sekilas tentang profil saya. Latar belakang pendidikan saya adalah Magister Profesi Psikologi, Universitas Airlangga Surabaya. Ada beberapa sertifikasi yang tentunya yang menunjang pekerjaan saya dalam keseharian di HR, yaitu terkait dengan pengelolaan budaya, pengelolaan SDM, asesmen, dan sertifikasi terkait dengan coach, ya, coach corporate. Dan kemudian ada beberapa prestasi, alhamdulillah yang telah berhasil kami raih mulai sejak tahun 2018 sampai dengan 2022 terkait dengan pengelolaan SDM ataupun terkait dengan pengelolaan non-SDM. Dan yang terakhir ini alhamdulillah tahun 2022 kami mendapatkan penghargaan terkait dengan inspirasi psikologi kategori psikologi industri dan organisasi. Nah, Bapak dan Ibu tentunya sudah mengenal dengan perkebunan gitu ya. Kalau dengar kata perkebunan itu lekat sekali dengan peninggalan Belanda ya. Memang betul bahwasanya perkebunan itu sudah ada sejak tahun 1830. Pada saat itu memang perkebunan secara keseluruhan dikelola oleh pemerintahan Belanda. Namun pada tahun 1945 terjadi adanya deklarasi kemerdekaan dan ini tentunya terjadi nasionalisasi perusahaan perkebunan yang mana seluruh perkebunan yang dikelola oleh Belanda pada awalnya menjadi pengelolaannya secara keseluruhan oleh pemerintahan Indonesia. Nah, dari tahun 1958 ini, Bapak dan Ibu, terjadi perubahan restrukturisasi dan transformasi tentunya. Dan transformasi secara besar-besaran terjadi pada tahun 2014, yaitu terbentuknya Holding Perkebunan Nusantara. Nah, sejak tahun 1945 sampai dengan 2014 ini muncullah perusahaan-perusahaan perkebunan swasta yang mana proses bisnisnya hampir sama. Komoditi yang dikelola juga hampir sama. Dan tentunya kami menyadari munculnya perusahaan-perusahaan perkebunan swasta ini menjadi kompetitor kami dan menjadi semangat kami untuk bisa bersaing, baik itu terkait dengan pengelolaan tanaman, pengolahan komoditi, sampai dengan kompetensi SDM-nya. Nah, Bapak dan Ibu, saat ini PTPN mengelola areal seluas 1,18 juta hektar, gitu ya. Dan tentunya ini adalah luasan yang bukan kecil, dan ini merupakan suatu tantangan bagi kami ketika kami menghadapi COVID pada saat itu. Ada beberapa hal, gitu ya, bukan hanya pengelolaan tanaman, kami juga mengelola pabrik-pabrik, baik itu pabrik kelapa sawit, karet, teh, ya, kopi, dan ada juga terkait dengan pengolahan tebu. Nah, ini merupakan suatu sektor yang juga berdampak pada saat itu dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang meminta kepada beberapa perusahaan untuk menjalani lockdown pada saat itu. Nah, Bapak dan Ibu, ini sekilas terkait dengan apa yang dikelola oleh PTPN, gitu ya. Kami menyampaikan bahwasanya PTPN ini ada dari PTPN 1 sampai dengan PTPN 14. PTPN 1 ada di Aceh dan sampai dengan PTPN 14 ini ada di Makassar. Selain itu, Bapak dan Ibu, selain kami mengolah dari produk-produk utama, ya upstream, kami juga ada downstream, yaitu kami sudah mengolah
produk-produk yang siap untuk didistribusikan kepada masyarakat berbentuk kopi bubuk, ya, gula kristal dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa produk-produk kami, gitu ya. Ini hanya sebagian kecil yang diproduksi oleh PTPN, mulai dari kopi, kemudian teh, ya, ada juga yang gula. Saya rasa Bapak dan Ibu sudah tidak asing dengan produk-produk ini. Yang Banaran ini ada di PTPN 9, yaitu ada di Semarang. Kemudian ada kopi Java Coffee, ya, ini adalah produk dari PTPN 12, yang mana ini merupakan satu produk yang biasanya kami ekspor. Kemudian ada produk Nusa Kita yang dulu dikenal dengan Walini, ya, sekarang sudah berubah nama menjadi Nusa Kita. Dan ada juga teh hitam kayu aro, ini adalah salah satu produk teh dari PTPN 6. Selain dari produk-produk perkebunan, Bapak dan Ibu, kami di PTPN ini mengelola industri pariwisata, ya. Ini adalah hanya beberapa agrowisata yang ada di PTPN. Mungkin dari Bapak dan Ibu yang hadir di sini pernah singgah di Kawah Ijen, gitu ya. Kawah Ijen ini juga ada, ya, agrowisatanya yaitu Catimor, Homestay Blawan di sana. Kemudian ada Mumbul Garden, agrowisata Wonosari, kebun teh Lawang. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang pernah ke sana. Dan ada juga kafe dan rest area. Nah, untuk dunia pariwisata ini tentunya juga sangat terdampak, Bapak dan Ibu, selama pandemi COVID selama 2 tahun ini, gitu ya. Nanti akan kami sampaikan strategi-strategi apa saja yang dilakukan oleh PTPN, gitu ya. Nah, kalau dilihat dari jumlah SDM-nya, kami mengelola banyak, gitu ya, sejumlah 136.000 karyawan, gitu ya, tenaga kerja, yang mana berstatus kepegawaiannya juga bervariatif. Ada yang karyawan tetap dan ada yang karyawan tidak tetap. Karyawan tetapnya memang mayoritas, ya, 72%, dan selebihnya adalah karyawan tidak tetap. Kalau dilihat dari lokasi kerjanya, Bapak dan Ibu, ini adalah lokasi on farm yang lebih mayoritas, ya, di mana on farm ini ada 75% karena kami bergerak di perkebunan, dan kemudian disusul di off farm. Off farm ini adalah pabrik, dan kemudian persentase terkecil adalah ada di perkantoran, yaitu di kantor direksi dan kantor holding. Kalau dilihat dari segi pendidikan, Bapak dan Ibu, mayoritas karyawan PTPN itu adalah didominasi pendidikan SLTA dan D3. Ya, 41% karyawan kami memiliki latar belakang pendidikan dengan pendidikan SLTA dan D3. Kemudian disusul dengan pendidikan SD. Nah, SD ini biasanya banyak pada karyawan penderes, pemetik teh, penyadap, ya, dan kemudian disusul dengan karyawan dengan latar belakang pendidikan SMP yaitu 18%, dan selebihnya hanya 7% karyawan yang memiliki latar belakang pendidikan S1 sampai dengan S3. Kalau dilihat dari usianya, Bapak dan Ibu, di sini didominasi oleh karyawan dengan usia produktif yaitu 41 sampai dengan 50 tahun. Kemudian disusul oleh karyawan milenial sebesar 23%, dan kemudian ada di usia 51 sampai 55 tahun, dan yang paling sedikit di bawah 30 tahun hanya 7%, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, beberapa waktu yang lalu Kementerian BUMN telah mencanangkan adanya core value yang merupakan adalah value perusahaan yang seragam antara BUMN satu dengan BUMN yang lainnya. Yang mana akhlak ini adalah value yang baru yang awalnya kami miliki adalah SIPRO, sinergi, integritas, dan profesional. Dan ini adalah suatu tantangan pada saat kami melakukan sosialisasi di saat pandemi, gitu ya. Karena memang kami menyadari mengubah budaya dari SIPRO menjadi akhlak ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pada saat itu kami pun berhadapan dengan masa pandemi yang kami tidak bisa berkunjung ke kebun-kebun, ya, karena bagaimanapun budaya itu perlu dikampanyekan, perlu disosialisasikan. Dan harapan kami kan sampai menyentuh pada layar yang terbawah. Dengan adanya pandemi ini berdampak pada saat sosialisasi kami hanya bisa melakukan via Zoom, yang mana teknologi maturity yang dimiliki oleh karyawan di PTPN ini sangat beragam. Tentunya sosialisasi ini kami menggandeng beberapa karyawan chain agent yang ada di layar BUD Minus 3 yang kami maksimalkan, optimalisasikan untuk dapat melakukan sosialisasi hingga sampai ke level bawah. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah strategi kami, gitu ya. Strategi kami di rencana jangka panjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
yang alhamdulillahnya strategi ini pun selaras dengan strategi kami ketika kami menghadapi masa pandemi dan sampai dengan masa new normal ini. Untuk proses bisnis gitu ya dan inovasi, kami telah melakukan restrukturisasi model bisnis yang ada, dan tentunya bagaimana cara kita bisa meningkatkan fokus komoditas kami, mulai dari kelapa sawit, gula, karet, kopi, dan teh. Dan tentunya dengan adanya pandemi ini, kami bersama-sama di PTPN Group, bagaimana kita bisa menciptakan suatu kesempatan gitu ya, menghadapi pandemi ini merupakan suatu tantangan dan kesempatan bagaimana kita bisa tumbuh bersama dan menjadi lebih baik. Selain itu kami juga melakukan restrukturisasi yang ada di kantor holding dan ada yang di kantor direksi Bapak dan Ibu. Ini kami lakukan penataan sedemikian rupa untuk dapat memudahkan proses koordinasi dalam pekerjaan. Nah, untuk terkait dengan teknologi tentunya, ini kami lakukan secara terus-menerus dan memang inilah yang akan membantu kita untuk bisa survive di masa pandemi tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Ternyata dengan adanya teknologi leadership ini membentuk kebiasaan baru yang mana kami akhirnya membentuk suatu budaya inovasi di sini. Nah, nanti akan saya sampaikan inovasi-inovasi apa, perkembangan teknologi digitalisasi apa yang sudah ada di perkebunan selama di masa pandemi sehingga ini bisa bermanfaat di masa new era ini, era new normal ini. Oke. Kemudian untuk terkait dengan pembangunan SDM Bapak dan Ibu, ini kami ditantang bagaimana di masa pandemi itu kompetensi bisa ditingkatkan. Nah, padahal pembelajaran yang dilakukan sebelum pandemi, ya biasa kita ketahui ya, pembelajaran dilakukan secara offline. Ya. Nah, tantangannya dengan adanya kebijakan, adanya PPKM, kemudian adanya lockdown, WFH, ini merupakan suatu tantangan bagi kami di SDM bagaimana caranya kompetensi karyawan bisa ditingkatkan walaupun di masa pandemi ini. Akhirnya, kami menciptakan suatu platform yang baru untuk bisa dinikmati karyawan, ya, yang bisa digunakan karyawan dimanapun dan kapanpun dalam proses pembelajaran. Tentunya proses pembelajaran ini ketika bisa meningkatkan kompetensi karyawan di perkebunan, ini bisa berdampak pada peningkatan jumlah talenta yang ada di PTPN Group. Selain itu Bapak dan Ibu, walaupun di era pandemi, kami juga memberikan suatu tantangan ya kepada para peneliti-peneliti kami yang ada di riset perkebunan Nusantara, yang bisa menciptakan riset-riset baru gitu ya, riset-riset baru sehingga riset baru ini bisa diterapkan walaupun itu di masa pandemi dan kemudian bisa berdampak atau berkontribusi secara positif pada peningkatan bisnis PTPN Group. Kemudian terkait dengan pengelolaan biaya gitu ya, memang ada pengeluaran biaya yang memang sebelumnya belum terpikirkan, belum teranggarkan, yaitu adanya pemberantasan COVID ya, penanganan COVID pada saat itu. Akhirnya bagaimanapun kita di SDM tetap mengedepankan pengelolaan biaya yang secara efektif dan efisien. Ada beberapa alokasi anggaran yang kami gunakan untuk penanganan COVID tentunya di PTPN, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa areal yang dikelola PTPN ini sejumlah 1,18 juta hektar, areal yang sangat luas dengan jumlah karyawan yang sangat banyak, sehingga ini membutuhkan anggaran yang cukup besar, sehingga bisa menyelamatkan karyawan kami, bisa meminimalisir karyawan yang terdampak COVID pada saat itu. Kemudian kami juga terus mengembangkan industri hilir gitu ya, pengolahan dari produk-produk komoditi, produk mentah menjadi produk yang siap untuk dikonsumsi. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah revolusi industri yang memang tidak asing gitu ya, mulai tahun industri 1.0 tahun 1784 sampai akhirnya di industri 4.0 saat ini ya, kita sudah memasuki di industri 4.0 dan tiba-tiba tahun 2019 muncullah COVID gitu ya. Virus COVID yang awalnya muncul di Desember 2019 masuk di Indonesia tahun 2020 awal pada saat itu. Dan ini merupakan suatu fenomena gitu ya, fenomena yang sangat mencekam pada saat itu karena memang adanya penularan yang cukup tinggi
baik itu di karyawan atau di kebun ataupun di kantor pada saat itu, dan ini menjadi kita lebih concern bagaimana kita menjadi lebih hidup sehat gitu ya. Nah, kalau kita lihat kembali ada beberapa ulasan gitu ya, apa dampak-dampak COVID pada saat itu. Kita simak sebentar. Kembali di berita utama, saudara, perlahan namun kian nyata COVID-19 menyebabkan banyak orang jadi pengangguran. Badan Pusat Statistik mencatat ada 29,12 juta orang terdampak COVID-19. Ini adalah data survei Angkatan Kerja Nasional per Agustus 2020. Nah, jumlah ini setara dengan 14,28% dari total penduduk usia kerja di Indonesia. Lebih dari 80% mengalami pengurangan jam kerja. Nah, sebanyak 2,56 juta orang jadi harus menganggur, saudara. Ada pula yang tak bekerja sementara dan tergolong bukan angkatan kerja karena COVID-19. Nah, di saat jumlah angkatan kerja kita meningkat di tahun ini, sebaliknya pengangguran justru semakin tinggi. COVID-19 membuat usaha lesu sehingga banyak pemutusan hubungan kerja dan sedikit yang membuka lapangan kerja. Jumlah pengangguran bertambah, saudara, 2,67 juta orang dalam setahun menjadi 9,77 juta orang per Agustus 2020. Tingkat pengangguran terbuka pun ikut melonjak menjadi 7,07%. Jumlah pekerja formal kian menyusut di masa pandemi. Nah, paling banyak di sektor industri pengolahan konstruksi, saudara. Kondisi ini berbanding terbalik dengan sektor pertanian. Maka tak heran, saudara, tingkat pengangguran jauh lebih tinggi di kota dibandingkan dengan di desa. Nah, jam kerja memang berkurang, ditambah lagi banyak PHK. Tak heran upah buruh atau karyawan ikut menyusut. Jika ditarik secara nasional, upah buruh turun sekitar 5,5% menjadi Rp2.756.345 per Agustus 2020. Namun jika dilihat lebih detail, data menyebutkan Bali menjadi wilayah paling terpukul dengan penurunan upah buruh tertinggi hampir 18%. Seperti kita tahu, saudara, sektor pariwisata andalan Bali tak bisa bergerak banyak akibat pandemi. Kita ke sorotan. Ya, ini sekilas terkait dengan apa yang terjadi di dunia industri pada saat itu karena dampak dari COVID. Dan alhamdulillah selama adanya pandemi COVID 2 tahun yang lalu, Bapak dan Ibu, tidak ada pengurangan tenaga kerja yang ada di PTPN, gitu ya. Padahal jumlah karyawan kami cukup banyak, gitu ya. Yang seperti saya sampaikan tadi ada ratusan ribu karyawan kami. Dan alhamdulillah tidak ada satupun yang kami berhentikan karena adanya pandemi COVID ini. Nah, Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui bahwasanya COVID pada saat itu memunculkan beberapa kebijakan baru, gitu ya. Ada beberapa sektor yang sangat berdampak dengan adanya COVID ini. Yang pertama pariwisata, ya. Karena PTPN ini mengelola dunia pariwisata, tentunya PTPN juga berdampak pada saat itu karena ada pemberlakuan lockdown, yang mana tempat wisata harus dipaksa untuk harus ditutup, gitu ya. Dan tentunya ini berdampak pada hilangnya kunjungan wisatawan di PTPN. Nah, kemudian yang kedua manufaktur, ya, karena proses produksi sempat dihentikan, gitu ya. Ada di beberapa pabrik tentunya karena ada proses lockdown, karyawan yang bekerja ada yang beberapa harus menjalani karantina karena memang terkonfirmasi pandemi COVID ini. Kemudian transportasi, seperti kita ketahui dengan adanya pemberlakuan pembatasan mobilitas masyarakat, gitu ya. Yang mana ini berdampak pada pendapatan baik itu transportasi bus, pesawat, kereta api, ataupun kapal laut. Pangan tentunya ini juga berdampak, yang mana dengan adanya kebijakan lockdown, ya, arus distribusi pada saat itu sangat terganggu, gitu ya. Tentunya ini berdampak pada stok bahan pokok yang memang sangat diperlukan oleh masyarakat pada saat itu. Dan dampak sosial, gitu ya. Yang mana lockdown ini sempat melarang kita untuk melakukan sholat berjamaah, kita berkunjung dengan ke kerabat, gitu ya. Inilah yang akhirnya berdampak pada bagaimana kita bisa bersilaturahim dengan cara virtual. Dan tentunya yang berdampak yang terakhir adalah ekonomi, yang merupakan efek domino sebenarnya dari melemahnya sektor-sektor yang lainnya. Nah, Bapak dan Ibu, ini sekilas saya sampaikan video mini terkait dengan sektor-sektor yang berdampak yang terdampak dengan adanya pandemi COVID ini.
Seperti kita ketahui bahwasanya memang dengan adanya pandemi tersebut muncul suatu rasa kecemasan gitu ya kepada yang timbul di masyarakat ya. Yang kemudian bertambahnya tingkat kematian disebabkan oleh pandemi Covid, sehingga ini menyebabkan pemerintah memunculkan adanya kebijakan-kebijakan baik itu terkait dengan pembatasan mobilitas masyarakat ya, membatasi kunjungan wisatawan asing ke Indonesia, dan ini sangat berdampak tentunya di industri pariwisata di PTPN pada saat itu. Nah, ini data yang saya ambil dari Statistik Pendidikan Tinggi tahun 2020, yang mana tingkat pengangguran anak muda bisa kita lihat ini meningkat di tahun 2020 gitu ya, di usia 20 sampai 24 ini dengan adanya pandemi Covid ini justru meningkat ya. Kemudian kalau dilihat dari segi usia gitu ya, yang memang terdampak adalah usia 20 sampai dengan usia 55 sampai 59. Memang ada beberapa dampak gitu ya, selain dari jumlah pengangguran gitu ya, kemudian ada pendapatan masyarakat tentunya. Nah, memang data yang kami ambil dari studi dari McKinsey tahun 2020 gitu ya, terkait dengan dampak keuangan industri atau rumah tangga, 80%, 86% masyarakat ini percaya bahwa memang kondisi keuangan ini akan kembali membaik dengan adanya krisis Covid 2019 rata-rata dalam 2 bulan gitu ya. Memang tidak tidak bisa kita pungkiri ada beberapa karyawan yang memang karyawan-karyawan di beberapa industri yang memang harus dikurangi, terjadi PHK pada saat itu. Nah, ini sangat berdampak pada pendapatan masyarakat. Nah, selain itu, Bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya, COVID ini memunculkan gangguan-gangguan psikologis gitu ya. Seperti kita ketahui dan yang dirasakan oleh masyarakat adanya rasa ketakutan gitu ya. Rasa ketakutan yang berkepanjangan pada saat itu yang tidak tahu kapan ini akan berakhir gitu ya. Nah, memang dengan demikian muncul gangguan-gangguan mental gitu ya. Yang biasa muncul pada saat pandemi gitu ya, adalah rasa ketakutan, kecemasan yang sangat tinggi dan ini akan menyebabkan depresi. Banyak hal penyebabnya karena pada saat itu pengurangan pendapatan tentunya karena jumlah karyawan yang dikurangi baik itu PHK ataupun secara shifting gitu ya, on off, hari ini masuk, besok libur, 2 hari kemudian dia masuk. Nah, ini tentunya akan mempengaruhi pendapatan tentunya. Selain itu, dengan adanya karantina, karyawan atau masyarakat yang menjalani karantina ini merasa terisolir gitu ya dari masyarakat. Yang mana dia yang terpapar, anggota keluarganya tidak terpapar, akhirnya dia yang akan menjalani masa karantina sendiri. Nah, tentunya ini akan berdampak pada secara psikologis. Kemudian ada ketakutan gitu ya. Saya pun, masyarakat pun pasti akan merasa takut gitu ya, terinfeksi. Sehingga kita bisa melindungi diri kita secara over pada saat itu dengan menggunakan masker, hand sanitizer, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan tentunya gangguan mental ini meningkat ketika adanya lingkungan tempat tinggal, di mana di lingkungan tempat tinggal kita ada yang terpapar, kita sudah mengalami rasa kecemasan dan ketakutan. Kemudian ada juga gitu ya, rasa tidak aman gitu ya, merasa tidak aman. Tentunya dengan rasa tidak aman ini karyawan masyarakat gitu ya, membatasi diri gitu ya, membatasi diri dalam pergaulan, dalam mobilitas karena ada rasa takut terpapar Covid pada saat itu. Dan kemudian empati menjadi menurun. Kenapa saya menyampaikan empati menurun? Dengan adanya Covid-19 ini ya, ini akan ada kebijakan ya untuk jaga jarak gitu ya. Nah, ini tentunya bisa memunculkan secara tidak langsung memunculkan rasa apatis dan menarik diri dalam lingkungan sosial. Ya, kita dibatasi untuk berjabat tangan pada saat itu. Yang mana masyarakat Indonesia ini terkenal dengan masyarakat yang sangat sosial gitu ya. Kita bisa berkerumun, bergerombol ya, bersilaturahim yang biasanya selalu berjabat tangan, kita dilarang untuk berjabat tangan. Kita yang biasa mengunjungi ya rekan kita, sahabat kita, teman kita yang sakit, tetapi dengan adanya Covid ini justru dilarang untuk dijenguk. Nah, ini secara tidak langsung akhirnya memunculkan rasa empati yang menurun. Ya, kenapa? Karena memang ada rasa ketakutan akan kematian. Ya, rasa ketakutan ketika ia akan pada saat dia terpapar, ya, dia tidak bisa bekerja dan akan
dikeluarkan dari perusahaan tentunya akan mempengaruhi kondisi finansial keluarga pada saat itu. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat lagi gitu ya, ini saya berikan gambaran data yang saya ambil dari Statistik Pendidikan tahun 2020 yang mana jumlah lulusan lebih banyak untuk perempuan gitu ya, 56%. Ya, ini adalah perempuan, selebihnya adalah mahasiswa laki-laki. Kemudian kalau dilihat dari kelompok pembina, ini bisa terbesar itu adalah lulusan swasta, dan kemudian ada disusul perguruan tinggi negeri, dan selebihnya ada perguruan tinggi dari kementerian ataupun dari perguruan tinggi agama. Nah, tentunya dari tantangan-tantangan ini, pandemi pada saat itu ya, ini merupakan suatu tantangan, kesempatan juga, dan saat yang tepat pada saat itu untuk kami melakukan perbaikan, menjawab adanya pandemi yang berkepanjangan. Yang pertama new normal, gitu ya. Dengan adanya new normal pada saat itu kita harus tetap melakukan pekerjaan sehari-hari, ya. Kita tidak boleh berhenti. Akhirnya kita menjalankan kebijakan 3M. Tentunya sudah tidak asing dengan menjaga jarak, menggunakan masker dan menghindari kerumunan, gitu ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan pada saat itu di dunia pariwisata? Tentunya kami menjalankan kebijakan-kebijakan memasang flyer dan banner gitu ya, untuk bisa diterapkan oleh para pengunjung atau wisatawan di PTPN pada saat itu. Nah, tetapi new normal ini, kebijakan 3M ini juga terkadang dilakukan dan terkadang off karena apa? Karena dengan adanya pemberlakuan lockdown pada saat itu. Nah, kemudian ada pemberlakuan terkait dengan WFH, yang mana ini merupakan suatu kebiasaan baru kita, yang dulu kita biasa rapat bertemu secara fisik, akhirnya membiasakan kita bertemu secara virtual melalui Zoom meeting gitu ya. Kemudian teknologi. Nah, karena memang kami ini adalah biasa ya masuk kantor seperti biasa, bertemu secara fisik, dengan akhirnya dengan adanya pandemi ini tidak memungkinkan untuk bisa masuk secara 100%, akhirnya kami menciptakan suatu terobosan baru dalam hal digitalisasi atau teknologi. Yang mana ini memudahkan kami dalam melakukan approval pekerjaan, mendapatkan disposisi dan memberikan disposisi kepada rekan kerja. Dan kemudian ada platform baru, nanti akan saya sampaikan di belakang, terkait dengan proses pembelajaran karyawan, yang mana karyawan terus bisa melakukan upgrading kompetensi dimanapun dan kapanpun mereka berada, mereka bisa mengakses modul-modul apa saja yang mereka butuhkan sesuai dengan kompetensinya. Kemudian agility dan competition. Nah, dengan adanya pandemi ini, Bapak dan Ibu, memang kami dituntut gitu ya, kami harus tetap agile, ya, dan kami harus tetap survive. Bagaimana kita bisa menjalankan ya proses bisnis ini dengan maksimal. Kami yang ada di SDM pun kami harus terus bisa terus berubah gitu ya, terus berubah dan berkembang tentunya untuk bisa memberikan pelayanan-pelayanan yang maksimal kepada karyawan dimanapun mereka berada. Nah, ini adalah platform untuk pembelajaran Bapak dan Ibu. Ini yang kami gunakan selama pandemi dan alhamdulillah sampai dengan saat ini gitu ya, ada yang bisa terus bermanfaat. Yang pertama platform terkait dengan e-learning ya. Di tempat kami ada yang dinamakan Agronow gitu ya. Di mana ini adalah knowledge management system yang bisa diakses oleh karyawan dimanapun dan kapanpun mereka berada. Ya, karyawan bisa memilih artikel apa, kemudian modul apa yang bisa mereka akses gitu ya, sesuai dengan bidang dan kompetensinya. Yang kedua terkait dengan akhlak meter gitu ya. Karena di kementerian ini sudah menerapkan adanya corporate value yang baru dan kami harus bisa memastikan mengukur apakah memang internalisasi akhlak ini berjalan dengan efektif. Nah, ini adalah suatu challenge buat kami untuk membuat suatu penilaian, aplikasi penilaian yaitu akhlak meter yang bisa digunakan oleh karyawan dimanapun dan kapanpun penilaiannya secara 360 derajat. Yang kemudian kami juga terinspirasi dengan adanya COVID ini, yang mana COVID ini menimbulkan kecemasan gitu ya, rasa tidak aman kepada karyawan, kemudian ada depresi pada saat itu. Kami menciptakan suatu aplikasi layanan untuk karyawan yaitu EHR Clinic, yang mana EHR Clinic adalah merupakan Employee Assistance Program
yang mana bisa diakses oleh karyawan. Mereka bisa melakukan konseling kepada psikolog yang ada di tempat kami, kapanpun dan dimanapun. Karena di PTPN seperti saya sampaikan di awal, kami tersebar ya, mulai dari Sumatera sampai dengan Sulawesi, yang ini tidak bisa menuntut kami untuk bisa bertemu pada saat itu secara fisik, sehingga karyawan bisa menghubungi kami melalui layanan EHR Klinik ini. Dan yang kemudian ada di tempat kami, di masa pandemi ini kami memiliki aplikasi yaitu HRIS gitu ya, yang mana ini bisa kami gunakan dalam pengelolaan data-data SDM mulai dari penggajian, pengajuan cuti karyawan, evaluasi kerja, yang mana ini dikenal dengan AGRIS ya. Nah, ini adalah aplikasi AGRIS Bapak dan Ibu yang mana bisa diakses oleh karyawan dimanapun dan kapanpun, mulai data-data karyawan gitu ya, sehingga mereka tidak harus datang ke kantor, mereka bisa mengakses sendiri profil apa ya, CV mereka bisa mereka akses. Kemudian slip gaji yang biasanya mereka minta ke SDM, mereka bisa akses sendiri. Mereka bisa print sendiri bulan apa yang mereka butuhkan. Proses presensi ya bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun gitu ya. Ketika mereka WFH juga ini sangat memudahkan kami memonitor posisi karyawan saat ini ada di mana. Kemudian e-office ini adalah suatu layanan yang bisa digunakan oleh karyawan pimpinan ketika mereka mendapatkan disposisi ataupun memberikan disposisi kepada rekan kerjanya. Pengajuan cuti juga lebih mudah, Bapak dan Ibu. Kami rasakan dengan adanya aplikasi ini, dengan adanya pandemi ini justru memudahkan kami ketika kami mengajukan cuti, yang biasanya kami harus menulis surat, ya kami ajukan kepada atasan. Dengan adanya pandemi, dengan adanya aplikasi ini, kami bisa mengajukan cuti dimanapun kami berada. Kemudian mengajukan surat perjalanan dinas tentunya. Nah, yang APMS ini adalah fitur untuk penilaian kinerja karyawan yang bisa diakses oleh atasan dan karyawan yang bersangkutan. Nah, ini adalah aplikasi Agronow, Bapak dan Ibu. Ini juga terinspirasi dengan adanya pandemi, gitu ya. Ini bisa diakses oleh karyawan sampai sekarang ini kami gunakan. Dan alhamdulillah ini sangat bermanfaat dalam proses peningkatan kompetensi karyawan. Yang mana ini adalah fitur, ya. Fitur merupakan suatu layanan dalam individual learning karena karyawan bisa mengakses materi apa saja yang mereka butuhkan. Kemudian model pembelajaran dalam Agronow ini 10, 20, 70 tetap bisa diterapkan ya, 10% mereka di kelas gitu ya dalam proses Zoom meeting, kemudian 20%-nya mereka social learning, mereka bisa proses diskusi juga melalui Zoom meeting, dan 70% experience mereka bisa menjalankan project assignment setelah mereka melakukan pembelajaran. Dan aplikasi ini adalah LMS berbasis mobile sehingga bisa diakses, bisa di-download oleh karyawan melalui Android. Nah, ini adalah aplikasi EHR Klinik, Bapak dan Ibu. EHR Klinik ini bisa diakses oleh karyawan ketika mereka ada masalah. Mereka bisa konsultasi kepada psikolog yang ada, mereka bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan apa yang mereka alami, sehingga ini bisa teratasi dengan cepat, gitu ya. Selain itu, kami memiliki aplikasi ini untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Kami menyadari dengan adanya pandemi ini, kecemasan, depresi itu tidak hanya dialami oleh karyawan, tetapi kecemasan itu juga dialami oleh masyarakat sekitar tentunya. Nah, ini suatu layanan yang tidak berbayar, sehingga siapapun dan dimanapun ini bisa diakses. Ya. Dan kami beranggapan bahwasanya dengan adanya layanan ini bisa meningkatkan employer branding di tempat kami, karena ini bisa meningkatkan citra positif di perusahaan di mana kami sekarang mengabdi. Nah, ini Bapak dan Ibu, untuk menjawab new normal gitu ya, berdasarkan dari pengalaman kami gitu ya, ada beberapa kompetensi sebenarnya yang harus dimiliki oleh mahasiswa ataupun karyawan. Nah, selain dari hard kompetensi ataupun technical kompetensi, tentunya ada yang bersifat soft kompetensi yang mutlak harus dimiliki. Yang pertama terkait dengan digital dan teknologi. Ya, seperti pengalaman kami, bagaimana kami bisa survive di masa pandemi, dan kemudian saat ini kami memasuki new normal, ternyata digital dan teknologi maturity itu sangat bermanfaat, gitu ya, sangat bermanfaat. Dan bagaimana kita bisa menguasai teknologi itu, ya. Nah, dengan adanya pandemi selama 2 tahun ini, Bapak dan Ibu, secara tidak langsung itu membuat suatu keinginan kita untuk menciptakan hal-hal baru, ya, yang bisa meningkatkan
yang bisa meningkatkan kompetensi kita dan kontribusi kita kepada perusahaan. Nah, dengan adanya pandemi ini menuntut kita untuk berpikir out of the box. Nah, pada saat itu kami menciptakan suatu aplikasi yang bernama Siboba, aplikasi bon barang, gitu ya. Pada saat itu saya menghandle subbagian umum, gitu ya. Yang mana pengajuan barang itu mereka harus datang ke kantor, kemudian tidak bisa terevaluasi, ya, karena data-datanya semuanya ada di kantor. Akhirnya dengan adanya aplikasi Siboba ini memudahkan karyawan untuk bisa mereka mau ngebon barang apa, gitu ya, bon barang apa, dan kemudian atasan yang menjadi pihak memiliki kewenangan dalam melakukan approval bisa memonitoring kira-kira barang apa yang memang sudah melampaui, kemudian ketercapaian RKAP-nya sudah berapa, jangan sampai mereka ngebon barang ya sudah melampaui biayanya di atas anggaran. Pandemi ini secara tidak langsung gitu ya juga menuntut kita untuk out of the box, yang mana kita harus memiliki kompetensi creativity dan innovation tentunya ya, sehingga bagaimanapun kita sebagai karyawan kita harus terus bekerja ya, kita tidak boleh berhenti karena bagaimanapun KPI kita terus ada dan ini harus dinilai di akhir tahun. Bagaimana upaya-upaya kita bisa mencapai KPI tersebut. Dan kemudian kompetensi yang dibutuhkan dengan adanya pandemi sampai dengan new normal ini, Bapak dan Ibu, yaitu communication skill tentunya, dan emotional intelligence. Walaupun sebenarnya dalam pandemi ini membuat kita menurunnya empati gitu ya, tetapi kita harus terus melakukan bisa berkomunikasi dengan baik, ya, berkomunikasi dengan baik. Kita terus walaupun tidak bisa bertemu secara fisik ataupun 100% WFO pada saat itu, kita terus melakukan koordinasi. Kita terus komunikasi sejauh mana pekerjaan itu bisa terselesaikan dan kemudian kendalanya ada di mana, ya, kendalanya ada di mana sehingga kita bisa berpikir bersama solusi-solusi apa yang bisa diperlukan. Nah, kemudian kecerdasan emosional gitu ya. Memang pandemi ini membuat kita membatasi gitu ya, membatasi mobilitas kita ya, kemudian berhubungan dengan sosial, kita juga harus menjaga jarak. Tetapi kita harus berempati dalam hal jika ada yang terpapar ya, tidak memungkinkan dia untuk bisa keluar gitu ya. Nah, dengan adanya pandemi ini secara tidak langsung ini juga memunculkan adanya empati ya, kecerdasan emosi di sini. Karena kita bisa mengirim makanan, kita bisa mengirimkan vitamin kepada rekan kerja ataupun tetangga yang terpapar pada saat itu. Dan ini sangat kita butuhkan. Emotional intelligence ini juga kita butuhkan pada saat new normal ini. Ya, new normal ini. Karena bagaimanapun kita bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi kita harus cerdas secara emosi agar kita bisa diterima oleh masyarakat dan rekan kerja tentunya. Dan kemudian kompetensi yang dibutuhkan adalah terkait dengan agile, ya. Ya seperti saya sampaikan tadi. Pandemi ini munculnya tiba-tiba. Tidak pernah kita bayangkan ada virus yang bisa berkepanjangan pada saat itu yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Nah, hal ini yang harus membuat kita bisa secara fleksibel, ya, terus berubah, kemudian berubah menjalankan kebijakan-kebijakan 3M pada saat itu, dan kemudian ada pembatasan, lockdown, dan lain sebagainya. Tetapi bukan hanya itu, kita tidak hanya berdiam diri, tetapi kita harus secara fleksibel untuk berubah menciptakan hal-hal yang baru, gitu ya, menciptakan hal-hal yang baru. Dan tentunya ini mendukung kita bagaimana kita bisa tetap survive di tempat kita bekerja. Yang berikutnya terkait dengan kompetensi kepemimpinan. Kepemimpinan ini bukan hanya terkait dengan pimpinan jabatan, tetapi bagaimana kita bisa menyusun ya perencanaan pekerjaan, kemudian mengatur dan mengevaluasinya. Karena walaupun pandemi, Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semuanya, kita juga harus dituntut ya bisa terpenuhinya dengan KPI ini. Nah, bagaimana kita bisa memenuhi KPI ini? Kita harus bisa menyusun suatu rencana kerja, kemudian bagaimana kita mengevaluasi. Apalagi ketika pandemi pada saat itu, kita tidak memungkinkan bertemu secara fisik 100%, kita harus melakukan evaluasi, ya, kemudian kita bahas bersama dengan tim pada saat itu melalui Zoom meeting. Ya. Disinilah peran kompetensi leadership yang perlu kita tingkatkan di masa new normal ini. Dan yang terakhir terkait dengan critical thinking.
ini yang kita butuhkan pada saat pandemi dan memang saat ini tetap harus kita perlukan gitu ya di saat new normal ini. Bagaimana kita berpikir kritis gitu ya, terjadinya sesuatu ya, apa yang menyebabkan pekerjaan kita ya, permasalahan-permasalahan yang muncul di pekerjaan kita ya, kemudian bagaimana kita menyusun langkah-langkah yang strategis dan sistematis tentunya. Nah, ini adalah kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan pada saat pandemi dan memang alhamdulillah ini yang terus untuk ditingkatkan pada saat new normal ini. Nah, dengan keberhasilan kami menerapkan kompetensi-kompetensi dan memunculkan adanya ide-ide baru, inovasi-inovasi baru, alhamdulillah PTPN bisa berprestasi menjadi top 10 BUMN dengan pendapatan terbesar ya, sejumlah 36,46 triliun. Urutan yang ke-9 ya. Dan kemudian PTPN juga berprestasi di tahun 2021 ini menjadi top 10 BUMN dengan laba terbesar yaitu 2,95 triliun. Nah, ini sekilas terkait dengan apa yang berhasil kami lakukan di masa pandemi dan kemudian apa saja yang dibutuhkan untuk menjawab new normal di kemudian hari. Saya rasa itu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian atas paparan yang sangat luar biasa pada acara webinar hari ini. Tadi ada beberapa yang disampaikan bahwa kompetensi yang dibutuhkan dalam new normal ini ada leadership ya Bu, ada agile, critical thinking, creativity and innovation, komunikasi skill, dan digital atau teknologi. Baik, acara selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab dari para peserta, baik dari mahasiswa maupun alumni. Mungkin ada yang ingin bertanya kepada Bu Dian? Mungkin ini alumni ingin bertanya bagaimana beradaptasi pada dunia kerja new normal, atau mungkin dari mahasiswa ya yang kebetulan mahasiswa yang ikut pada acara webinar hari ini semester 8 ya, sedang menjalankan skripsi, mungkin siap-siap akan menghadapi dunia kerja ya. Mungkin ada yang mau bertanya atau bisa raise hand atau ketik di kolom chat juga bisa. Mungkin ini masih malu-malu ya, Bu. Mungkin ini masih malu-malu, ada yang mau bertanya mungkin? Itu mahasiswa ada yang mau bertanya, Bu Pani? Oh iya. Tidak, itu Erida. Bentar, ini belum. Bisa open mic aja mungkin. Oh iya, bisa langsung open mic aja, Mbak. Mas. Bisa. Ini raise hand-nya tidak ada raise hand ya? Iya, tidak ada raise hand. Iya. Silakan bisa open mic. Ya, selamat pagi, Bu. Pagi. Mohon maaf ya, Bu, sebelumnya nggak bisa on cam karena internet saya kurang stabil. Iya, tidak masalah. Silakan, Mbak. Ya, izin bertanya, Bu. Tadi kan pemaparannya sudah sangat rinci sekali ya tentang perkembangan dunia kerja selama pandemi. Nah, pertanyaan saya, untuk
kadang kan di dunia kerja itu kita ada yang kurang nyaman dengan teman satu divisinya atau apa gitu Bu. Nah mungkin Ibu ada tips untuk kami mungkin pekerja baru ataupun yang mahasiswa masih magang gitu, bagaimana tipsnya Bu untuk bisa bertahan di situasi yang kurang nyaman dalam satu tim gitu. Terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Dengan siapa tadi, maaf? Dengan Mbak Erida Bu. Oh, dengan Mbak Erida. Baik, terima kasih Mbak Erida. Nah, Mbak Erida, saya juga pernah menjadi karyawan baru, gitu ya. Saya pernah menjadi karyawan baru. Tentunya ini pengalaman saya, Mbak Erida ya. Pada saat masuk itu banyak yang senial, bahkan ada yang kolonial. Bagaimana saya bisa survive, gitu ya? Caranya, kita kan bersiap untuk menjadi seorang leader, gitu ya. Seorang leader, untuk menjadi seorang leader yang baik, kita harus menjadi follower yang baik. Ya, follower itu bukan follower dalam hal yang buruk, tetapi follower dalam hal pekerjaan. Gitu ya. Kita lihat dulu ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Kalau memang Anda ingin menonjol di suatu bidang, gitu ya, jangan Anda langsung mengubah sesuatu yang ada di situ. Amati dulu. Setelah diamati, Anda jalani dulu, tiru dulu, sehingga Anda tidak mengalami penolakan di lingkungan. Ya, setelah begitu Anda amati, Anda tiru, Anda sampaikan, gitu ya. Ketika Anda ingin melakukan suatu perubahan, Anda sampaikan kepada atasan, kepada rekan kerja, gitu ya. Nah, dari pengalaman saya itu bisa berhasil, Mbak Erida, gitu ya. Sehingga tanpa adanya penolakan dari mereka. Karena bagaimanapun sistem yang mereka sudah bangun ini kan sudah cukup lama. Ya. Tentunya mereka juga butuh waktu, ya, energi sudah terbuang dengan adanya sistem-sistem tersebut. Jangan sampai dengan keberadaan kita sebagai orang baru, kita punya ide-ide baru, langsung kita ubah begitu saja. Kita terima dulu, kita amati seperti apa sih sistemnya yang ada di sana, kita tiru, kita jalani dulu. Setelah kita jalani, barulah kita modifikasi. Di mana titik lemahnya, di mana perbaikannya bisa Anda lakukan. Ya. Jadi sebelum menjadi leader yang baik, kita harus menjadi follower yang baik. Itu Mbak Rida bisa menjawab? Iya, sudah sangat jelas Bu. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Mbak. Terima kasih Mbak Erida. Selanjutnya bisa langsung open mic. Izin bertanya, Ibu. Oh iya, silakan. Dengan siapa? Ya, sebelumnya mohon maaf Ibu tidak bisa open kamera karena kamera saya agak trouble seperti itu. Oh iya. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Manar Hidayat dari jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 20. Panggilannya siapa, maaf? Manar, Bu. Oh, panggilannya Manar. Pak Manar. Iya. Oh iya, silakan Pak. Saya masih mahasiswa, Bu. Oh, Mas. Oh iya. Baik. Ya, Mas Manar, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Ya, terkait dengan materi tadi yang sudah disampaikan dari Ibu Dian sudah sangat luar biasa sekali. Terima kasih. Di sini saya ingin bertanya karena memang masih dalam tahap mahasiswa mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja, Ibu. Dalam hal ini kan semakin ke sini semakin perkembangan teknologi itu semakin maju, di mana dalam era kali ini revolusi digital 4.0 mendekati menuju ke era 5.0, di mana era masyarakat itu menjadi masyarakat society 5.0 yang mana di situ harus paham terhadap berbagai perkembangan digital dan berbagai perkembangan teknologi yang lainnya. Dalam hal ini tentunya kita sebagai calon tenaga kerja atau sebagai calon dari karyawan dalam sebuah perusahaan, katakanlah seperti itu, tentunya kita harus memiliki soft skill dan juga ilmu-ilmu lainnya yang menunjang kita untuk kedepannya seperti itu. Nah, saya ingin minta saran atau pendapat dari Ibu Dian, hal apa sih yang harus kita lakukan dalam menanggapi atau dalam mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju ini di era digital dan juga
recovery pasca pandemi COVID-19, mengingat seperti tadi yang saya sampaikan itu bahwasanya kita harus adaptif seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Manar atas pertanyaannya. Jadi bagaimana kita bisa survive gitu ya dengan adanya nanti transisi 4.0 menjadi 5.0, yang mana ini kita menjadi masyarakat sosial dan kita harus matang gitu ya, mature dalam hal teknologi. Nah, seperti yang pernah saya alami gitu ya, saya berangkat dari pengalaman saya untuk bisa berbagi di saat ini. Dengan adanya EHR Klinik ini adalah menjawab tantangan di 4.0 dan 5.0. Yang mana 4.0 kita harus serba digitalisasi. Ya, kita tidak memungkinkan untuk bisa bertemu dengan 136.000 karyawan, ya, yang mana ini dengan adanya platform baru ini kita bisa memudahkan memberikan layanan dengan sentuhan empati, gitu ya, konseling dengan karyawan dengan cara mereka bisa mengakses. Ya. Nah, apa yang harus kita siapkan? Tentunya kita harus banyak belajar, satu hal baru, ya, bidang-bidang baru yang terjadi di luar sana. Yang kedua, jangan lelah untuk melakukan benchmark. Saya bersama tim membuat suatu platform EHR Klinik ini, bukan serta-merta akhirnya kami membuat suatu aplikasi gitu ya. Tapi kami juga benchmark apa layanan-layanan yang sudah diberikan serupa gitu ya, platform yang serupa yang bisa memberikan ketenangan untuk karyawan gitu ya. Mengurangi rasa cemas pada karyawan. Memang saya banyak belajar, ada aplikasi-aplikasi saya lihat di Relief, kalau teman-teman bisa lihat di Play Store, itu ada Relief juga. Saya pelajari, oh seperti ini gitu ya. Tetapi memang ada menu-menu khusus yang memang tidak bisa diakses oleh sembarang orang gitu ya. Kemudian ada juga saya melihat suatu aplikasi yang lainnya. Nah, kami membuat suatu pelayanan yang sangat mudah untuk bisa diakses dan tidak berbayar. Nah, satu yaitu Anda terus belajar, yang kedua benchmark. Dengan adanya benchmark ini, Anda bisa tanya ke sharing dengan rekan-rekan dengan lain, ya, entitas lain ataupun profesi yang lain, ya. Ada isu-isu apa yang muncul saat ini, yang lagi happening gitu ya. Kemudian apa sih yang dibutuhkan? Ya. Banyak bergaul itu tentunya akan membuat suatu kepekaan tersendiri bagi kita apa yang dibutuhkan oleh sekitar kita. Ya, setelah itu, setelah kita melihat kondisinya, kita berhasil capture apa sih letak permasalahannya dan apa yang dibutuhkan. Setelah itu ada langkah yang selanjutnya. Kita ini bukan ahli dalam segala hal. Saya pun latar belakang psikolog, saya tidak pakar terkait bagaimana cara membuat aplikasi. Maka bergaul, menggandeng dengan rekan yang lainnya, yaitu teman-teman IT tentunya. Kita sampaikan konsepnya seperti apa. Ya, berkolaborasi, ya, itu yang kita butuhkan. Supaya apa? Supaya apa yang kita pikirkan, ya, apa yang kita harapkan, yaitu layanan kepada masyarakat, layanan kepada karyawan, itu bisa terrealisasi. Bukan hanya sekedar ide yang kita kemas, yang kita simpan di dalam laptop, tetapi itu bisa dinikmati oleh masyarakat dan karyawan. Itu Mas Mana? Iya, baik Ibu. Terima kasih atas jawabannya, sudah menjawab sekali. Terima kasih. Iya, sama-sama Mas Manar. Terima kasih. Untuk selanjutnya, ada lagi? Boleh? Mungkin Mas Gilang nih, Bu Pani, kebetulan hadir sebagai alumni di UNES. Nah, ini Mas Gilang tuh baru lulus tahun kemarin ya, Mas ya, 2021 ya, kalau tidak salah. Iya, Bu. Dan alhamdulillah di mana Mas Gilang? Bekerja di instansi mana? Kebetulan saya kerja di salah satu Korean Bank di Jakarta. Nah, ini mungkin Mas Gilang bisa sharing ya sedikit kepada adik-adik. Tadi soalnya saya sempat baca
di presensi itu ada saran dan kritik, adik-adik tuh pengen nih kalau bisa ada alumni yang bisa memberikan sharing-sharing ilmunya, bagaimana sih para fresh graduate ini bisa langsung kerja gitu, bisa lolos kerja meskipun kita masih mengalami masa recovery economic. Mungkin saya minta bantuannya Mas Gilang untuk sedikit waktunya sharing pengalamannya, gitu aja ya. Mohon izin waktunya jadi demikian. Silakan Mas Gilang, silakan. Aduh, kalau disuruh secara pengalaman saya juga termasuk graduate ya, tapi mungkin saya bisa coba kasih insight sesuai dengan apa yang saya rasakan kemarin selama saya seeking for a job ya. Mohon izin Ibu Dian dan Bapak Ibu dosen, perkenalkan nama saya Dion Pangestu Gilang. Saya merupakan mahasiswa ekonomi pembangunan angkatan 2017 yang baru lulus tahun kemarin, saya baru di bulan Oktober. Saat ini saya puji syukur saya telah bekerja di salah satu Korean Bank di Jakarta, di kawasan Sudirman. Jadi banyak sekali, walaupun baru beberapa bulan ya, saya belum setengah tahun lah, karena saya baru graduate akhir tahun kemarin. Untuk sharing pengalaman sih mungkin saya lebih konten untuk ke ini ya, proses seleksi kerja bagaimana dari mulai semester akhir, kemudian jadi fresh graduate, kemudian kita menunggu panggilan kerja, seleksi kerja dan sebagainya, juga teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan yang teman-teman pengen ini. Sharing pertama dari saya mungkin soal persiapan ya, mungkin tadi juga beberapa adik-adik pernah bertanya tentang kesiapan dan juga atmosfer di dunia kerja. Mungkin kalau dari saya, ya bisa dibilang demand labor market itu sekarang lagi berubah dengan sangat cepat gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan juga beberapa startup besar, brand muncul dan sebagainya, sekarang banyak yang layoff pekerjaannya karena memang ada penurunan ekonomi, dan itu juga salah satu ilmu yang saya dapatkan ketika saya bersama mencari pekerjaan yang itu tidak saya dapatkan pada saat kuliah. Kemudian yang harus mungkin adik-adik pahami juga dari tadi, labor market sekarang itu berubahnya cepat gitu. Dan memang banyak lapangan-lapangan pekerjaan yang mungkin bagi teman-teman alumni yang pada hari ini tidak sesuai dengan tidak linear dengan jurusan masing-masing. Ada yang jurusan lompat ke perbankan, ada yang jurusan lompat ke katakanlah dan sebagainya ya, di BUMN dan sebagainya. Tapi saya pada waktu jadi job seeker membaca itu sebagai sebuah peluang. Jadi di saat labor market ini sedang berubah dengan sangat cepat, dengan bisa diibaratkan tuh kondisi ekonomi di pandemi juga pasca pandemi saat ini juga belum baik-baik banget. Bahkan banyak saya mendengar kabar di beberapa kantor di Jakarta juga yang sampai saat ini juga masih berusaha untuk tetap meng-hire karyawan baru, tetapi dengan upah yang memang tidak seperti biasanya. Yang harus dipelajari oleh teman-teman mahasiswa yang secara semester akhir menuju lulus, mempelajari demand labor market seperti apa, dan teman-teman pengennya kerja kayak gimana sih? Mungkin kan milenial sekarang itu kan pengennya kerja yang mungkin ada yang pengen WFO 100%, ada yang pengen mix ya, WFO WFA, atau mungkin ada yang pengen WFA gitu, work from anywhere. Jadi ada beberapa rekan saya juga yang kebetulan keterima di salah satu startup atau beberapa perusahaan yang memang sudah menerapkan WFA. Jadi ya itu tadi, karena memang demand labor marketnya berkembang dan berubah terus, WFA, work from anywhere itu jadi salah satu pilihan bagi teman-teman yang mungkin mau berkarir atau punya side job. Jadi teman saya itu banyak yang WFH tadi punya side job, entah dia usaha atau dia jadi tutor dan sebagainya. Jadi ya bisa dikatakan work from Bali, work from Jogja, work from Semarang. Itu untuk yang WFH. Nah, teman-teman juga harus bisa cari tahu dulu nih passion teman-teman
pengennya kerja mana, kerja kantoran kah, kerja lapangan kah, mix kah, atau memang pengen kerja yang tidak terikat. Dalam artian di sini adalah, nah itu WFA, WFO, dan WFA itu bisa menjadi pilihan referensi teman-teman dari sekarang gitu. Jadi ngeset nih nanti, oh gue nanti mau jadi gini, kira-kira peluangnya di mana ya? Mulai tuh di Google atau di LinkedIn atau mulai connect dengan beberapa HR. Itu perlu sih membangun koneksi, saya katakan itu perlu. Ya membangun koneksi ini jadi 2 step. Setelah tadi mempelajari demand labor market, membangun koneksi dengan siapa? Kalau saya boleh saran sih, mungkin teman-teman bisa buat LinkedIn ya. Jadi LinkedIn itu nanti profile teman-teman perbarui dengan pencapaian teman-teman. Nanti teman-teman bisa connect ke HR di perusahaan-perusahaan besar ya, kayak Unilever, dari ya banyak lah pokoknya. Nanti teman-teman juga bisa tahu tuh perkembangan update lowongan-lowongan pekerjaan, requirement-nya apa aja. Dan yang ketiga adalah kalau teman-teman pengen berselancar kiranya, pengen ikut MP, katakanlah MP itu manajemen training, kemudian kalau bisa development program, ya terus jenisnya ya, jenis MP itu teman-teman harus considering mulai dari sekarang untuk bisa speak up, at least speak up ya, berbahasa Inggris dengan baik, karena memang di seleksi kerja itu nanti di beberapa perusahaan besar, khususnya multinasional, kemudian CMG itu banyak requirement dan tesnya gitu, jadi ya hampir sama kayak tes CPNS itu. Yang saya ikuti kemarin sih, karena kebetulan saya lebih banyak mendaftar di swasta ya, di pemerintah atau BUMN. Kemarin itu ya tes bahasa Inggris itu ada, kemudian tes psikotes, kemudian tes kesehatan, kemudian apa lagi ya, setelah psikotes juga ada wawancara sendiri dengan psikolog ya. Jadi itu benar-benar sangat-sangat disiplin, karena kalau teman-teman punya cita-cita atau mimpi di perusahaan bonafit, ya memang secara rekrutmen mereka juga nggak main-main. Tes kesehatan ya, tes kesehatan itu perlu apa ya, nggak bisa sembarangan itu. Banyak yang saya dengar cerita juga, banyak yang gagal tes kesehatan karena memang punya budaya hidup yang buruk, punya kebiasaan hidup yang buruk yang tidak dirubah pada saat dia mau mencari kerja. Sedangkan demand requirement kerja itu sendiri kan ya Pak, di masing-masing posisi atau perusahaan punya kriteria kemampuan kesehatan masing-masing. Misalnya ada yang nggak boleh makan minum, ada yang nggak boleh punya riwayat pemberian, ada yang nggak boleh merokok dan sebagainya, itu masing-masing. Jadi teman-teman mulai apa ya, harus memperhatikan itulah. Dan yang next setelah bahasa Inggris apa ya, mungkin kalau pengalaman saya kemarin itu memperlancar speak up ya, speakingnya harus dilancarin, baik itu bahasa Inggris atau Indonesia. Karena nanti ketika kalian wawancara pun, kalian kayak nggak diwawancara atau kalian, tapi sama HR yang biasanya sih pertama HR ya, karena biasanya interview itu ada two until three steps. Yang pertama itu ada HR itu ya kayak personality mereka lah. Terus nanti kalau kalian sudah lolos HR, kalian nanti akan interview lagi dengan user. User itu adalah calon atasan kalian. Either itu bisa supervisor atau manager atau bahkan jajaran direksi. Nah, nanti ya kalau misalnya di beberapa perusahaan besar itu nanti ada final interview ya, itu biasanya dengan jajaran direksi atau direktur. Jadi nanti kan ada sekitar 3 direktur yang wawancara kalian satu-satu gitu, ditanya apa sih yang pengen kamu cari dalam hidup kamu. Itu memang pertanyaan simpel ya, tapi saya berusaha untuk mencari trik-trik pada saat itu sih. Ini jawabannya nggak sesembarang yang kita mau jawab. Ada beberapa triknya. Kalian bisa cari itu di YouTube atau di mana, banyak lah. Dan di Twitter, di YouTube, di Instagram itu sudah banyak ya akun-akun yang sharing-sharing soal dunia kerja itu seperti apa. Jadi mungkin sepengalaman saya sebagai saya ya juga masih bisa dibilang prescribed sih. Itu sih yang harus teman-teman siapkan ya, khususnya ya at least sebelum wisuda sampai sudah wisuda, karena memang
masa-masa setelah wisuda ya, apalagi kan kita semua termasuk saya ketika masa-masa wisuda itu kan kita memasuki quarter life crisis ya. Kita mungkin merasa insecure dengan pencapaian orang lain, teman-teman kita bekerja, tuntutan kanan kiri dari keluarga juga ada, tekanan itu pasti. Jadi ya dipersiapkan aja dari sekarang agar nanti ketika teman-teman adik-adik ini sudah lulus, sudah istilahnya sudah fix lah jadi fresh graduate, tidak perlu harus mulai dari nol lagi, karena itu juga akan memperlambat memperlambat proses pencarian kerja, karena bisa dibilang cari kerja itu sekarang minimal ya prosesnya ya seleksi dari awal sampai akhir minimal 1-2 bulan. Mungkin kayak kemarin ada yang di BUMN itu kan seleksi BUMN bersama itu kan memakan waktu kurang lebih 2-3 bulan ya. Nah kira-kira itu. Jadi kalau saran dari saya atau insight dari saya sih mungkin teman-teman bisa mempersiapkan dari sekarang ya. Atau mungkin kalau misalnya ada yang aduh gue harus gimana nih sekarang gue udah semester 8 ya, mungkin teman-teman bisa ikut internship atau magang paid internship, magang berbayar di perusahaan swasta ataupun perusahaan lainnya yang sekiranya itu bisa menampung atau menjawab tingkat curiosity dari teman-teman. Itu sangat berguna sih. Saya bisa katakan bahwa internship, magang ataupun workshop itu sangat-sangat berguna sebagai gambaran dan juga modal bekerja, karena realitanya bahwa kita cari kerja itu untuk mencari pengalaman, dan nyatanya kan banyak juga perusahaan yang mencari kerja atau meng-hire pekerjaan untuk orang yang sudah berpengalaman. Kalau kita nggak ada perusahaan mencari pengalaman ya excuse saja gitu, bahwa perusahaan juga, apalagi yang perusahaan bonafit juga tidak akan melirik CV kita ya, karena di situ tidak ada pengalaman kerja sesuai dengan job desk atau posisi yang akan kalian lakukan. Mungkin kalau dari saya itu aja sih. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mas Gilang atas masukannya. Betul sekali ya, kita bisa mempersiapkan dari sekarang dengan mempercantik CV kita ya, kurikulum kita ya, dengan berbagai pengalaman dan mungkin sertifikasi yang pernah diikuti, pengalaman organisasi, pengalaman magang, dan sebagainya. Baik, untuk selanjutnya ini juga ada alumni dari Ekonomi Pembangunan, yaitu Mbak Horlas. Mbak Horlas ini mau sedikit memberikan pengalaman atau memberikan tips-tips juga boleh Mbak Horlas. Silakan Mbak Horlas. Mungkin di-unmute dulu Mbak. Selamat pagi Bu Fani. Selamat pagi Mbak Horlas. Terima kasih sudah join ya. Ya Bu. Selamat pagi untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kesempatan ini saya akan sedikit cerita tentang pengalaman saya selama bekerja. Jadi sebelumnya saya itu sudah mulai bekerja di instansi pemerintahan, lebih tepatnya di Sekretariat Daerah Kabupaten Deri bagian perekonomian sejak Desember 2020, di mana saya pada saat itu masih berada di semester 7. Awal mulanya mengapa saya bisa bekerja di sini karena tugas magang dari kantor, di mana kita harus mengikuti PKL, dan sangat berterima kasih karena ternyata pekerjaan kinerja saya sesuai dengan apa yang diharapkan di instansi tersebut. Jadi setelah lulus pun saya sudah tidak perlu yang harus ketar-ketir cari lowongan pekerjaan, karena jauh sebelumnya pun saya sudah diterima di instansi tersebut. Sedikit cerita tentang lingkungan pekerjaan. Sebelumnya pada saat kuliah saya sering mendengar banyak orang yang bilang, udah sih, ntar juga teori beda banget sama praktek di lapangan pekerjaan gitu. Sampai akhirnya saya merasa sedikit sepele dengan beberapa mata kuliah. Setelah bekerja, yang menjadi penyesalan saya adalah ternyata banyak banget yang kita pelajari di perkuliahan itu sangat-sangat dipakai di lingkungan pekerjaan, begitu. Jadi bagaimana untuk mengatasi penyesalan tersebut? Ya saya harus belajar lagi dengan
materi-materi yang udah dikasih dosen di perkuliahan sebelumnya. Selain itu, satu hal yang saya paling ingat dari saya yang paling tangkap di lingkungan pekerjaan adalah kita itu harus bisa adaptifnya dengan lingkungan pekerjaannya, dengan orang-orangnya. Terus kita juga harus lebih menurunkan ego karena di lingkungan pekerjaan itu banyak banget karakter orang yang sebelumnya tuh kita nggak pernah tahu gitu. Banyak banget teman-teman yang bisa dibilang sedikit toksik gitu. Baru kita juga di lingkungan pekerjaan itu harus menjalin banyak banget relasi, baik dari instansi kita maupun instansi lain, karena ternyata seluruh pekerjaan itu tuh terkoneksi gitu. Baru nanti di lingkungan pekerjaan mungkin banyak sih teman-teman rekan kerja yang nggak sesuai sama kita gitu. Tapi kalau ternyata kita ambil ke maksain ego kita yang masing-masing, ya jadinya kita sendiri yang nggak nyaman ada di lingkungan itu. Terus juga masalah apa ya, tentang untuk mencari pekerjaan, saat ini juga saya lagi cari tempat pekerjaan yang baru, ternyata dibutuhkan banyak banget kompetensi. Jadi ya emang seperti yang tadi dibilang sama Mas Gilang, kita itu harus mempersiapkan segalanya itu dari saat, kalau boleh itu dari semester 5, semester 6, semester 7, kita harus sudah mengikuti pelatihan, mengikuti kursus, mencoba internship di tempat-tempat yang mengajarkan kita tentang lingkungan pekerjaan. Itu penting banget untuk bekal kita mencari pekerjaan. Setelah di lingkungan pekerjaan pun, kita harus menyesuaikan dengan lingkungannya, dengan apa yang mereka butuhkan. Gitu aja sih Bu dari saya. Baik, terima kasih Mbak Horla sudah share pengalamannya ya. Jadi berawal dari pengalaman magang atau PKL dulu di semester 7 hingga saat ini berlanjut ya Mbak. Akhirnya di hire ya. Jadi itu juga salah satu kesempatan bagi kalian pada saat PKL untuk memberikan hasil kerja yang bagus gitu ya, memberikan all out ya effort kalian dalam PKL, jadi di notice oleh perusahaan atau instansi tempat PKL kalian, jadi diperpanjang seperti itu ya, jadi menjadi pegawai gitu. Itu juga salah satu kesempatan yang bagus gitu. Baik, untuk selanjutnya ada yang raise hand ini, Mbak Revika. Silakan Mbak Revika. Baik, terima kasih sudah dipersilakan. Sebelumnya saya minta maaf karena off-cam, karena wifi di kosan saya sedang tidak stabil. Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Revika Irmadianis dari jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2019. Di sini saya izin bertanya, bagaimana cara memupuk rasa percaya diri saat wawancara kerja, di mana mahasiswa yang ingin melaksanakan wawancara kerja tersebut merupakan fresh grade, baru lulus seperti itu, Bu. Dan mahasiswa itu juga tidak memiliki atau tidak aktif dalam kegiatan berorganisasi di kampus, bahkan belum memiliki pengalaman kerja pada suatu bidang yang sedang dibutuhkan oleh perusahaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Revika. Ini pertanyaan untuk Ibu Dian ya? Iya, Bu. Oh iya, baik. Monggo Ibu Dian. Ya, baik. Terima kasih Mbak Revika. Kebetulan saya di HR gitu ya. Alhamdulillah sejak tahun 2002 sampai dengan saat ini saya berkecimpung di HR gitu ya. Kami banyak bertemu dengan para fresh graduate untuk diwawancara gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa pede? Tentunya kita harus tahu dulu yang pertama posisi apa yang kita lamar gitu ya. Setelah kita tahu posisi apa yang kita lamar, kita harus tahu kompetensi apa yang dibutuhkan pada jabatan tersebut gitu ya.
baik itu kompetensi teknis ataupun terkait dengan kompetensi manajerial. Kalau kompetensi teknis, Anda harus paham betul, gitu ya. Contoh, sebagai melamar sebagai staff finance, ya Anda harus tahu bagaimana ilmu terkait dengan pengelolaan keuangan di suatu perusahaan. Kemudian, kalau untuk manajerialnya, staff finance itu dibutuhkan apa kira-kira? Gitu ya. Nah, setelah Anda tahu kompetensinya, Anda harus persiapkan. Anda harus list itu dari awal sebenarnya. Bukan pada saat diwawancara, Anda harus langsung menjawab begitu. Kebanyakan banyak yang tidak siap karena mereka tidak tahu kompetensi apa yang diharapkan pada jabatan tersebut. Melamar sebagai supervisor, tetapi tidak pernah menjabat sebagai atau memimpin sebuah tim. Wah, ini pasti nggak diterima, ya. Tapi kalau staff, saya rasa insya Allah masih aman, walaupun Anda belum punya pengalaman pekerjaan. Kemudian, yang disampaikan oleh Mas Arvendro dan Mbak siapa tadi? Mbak Horlas ya, itu sangat betul. Anda bisa tidak aktif dalam organisasi, tetapi Anda harus mempersiapkan senjata yang lainnya. Yaitu, kalau pengalaman saya dulu, dan saya akan lihat, ya, pelatihan-pelatihan apa yang sudah pernah diambil untuk memperkaya pada bidang pekerjaannya. Saya dulu walaupun belum lulus, saya aktif. Kalau di kampus ada kegiatan pada saat itu pelatihan gitu ya, pelatihan alat tes gitu ya, saya ikut gitu. Gitu ya. Terus ada pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh eksternal, saya ikut walaupun status saya masih mahasiswa. Karena ilmu itu bagi saya adalah investasi. Itu adalah cara kita untuk meningkatkan kepedean kita. Nah, kemudian sekarang kan ada ya yang merdeka belajar gitu ya. Nah, Anda bisa magang. Alhamdulillah saya dulu bekerja sama dengan Mbak Horlas sebelum saya diwisuda. Dari mana saya bisa dapat bekerja pada saat itu? Saya banyak relasi. Karena kebetulan saya asisten dosen pada saat itu, ya, saya aktif berkomunikasi dengan dosen-dosen tentunya. Nah, ternyata para dosen itulah yang mereferensikan saya untuk bekerja di konsultan pada saat itu, di tahun 2002. Saya belum wisuda pada saat itu. Nah, gitu ya. Jadi jejaring itu sangat penting ya. Tidak aktif di dalam organisasi, kita harus mengumpulkan senjata tanda kutip gitu ya, yang lainnya. Entah kita memperbanyak networking, kita memperbanyak pelatihan gitu ya. Ini mumpung masih di semester 6, semester 8, masih ada waktu menurut saya untuk belajar hal yang lain. Saya rasa banyak ya pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan melalui Zoom yang harganya juga cukup terjangkau gitu ya. Nah, memang saya sempat diginikan ya, saya mendapat cibiran oleh teman saya pada saat itu. Buat apa? Uangnya dibuang-buang gitu ya untuk pelatihan. Toh kamu nggak sayang ya? Waktu itu saya juga seumuran teman-teman semua ya, yang ada di sini. Nggak sayang ya kalau weekend itu dibuat pelatihan, saya hanya senyum. Karena saya yakin apa yang saya persiapkan di awal itu akan menjadi hal yang positif di kemudian hari. Maka dari itu, untuk Mbak siapa tadi namanya yang tanya? Bu Fani? Revika, Bu. Mbak Revika, Anda bisa mengumpulkan senjata seperti yang saya sampaikan tadi, gitu ya. Satu, Anda harus paham betul gitu ya kompetensinya. Yang kedua, banyak pergaulan, banyak relasi, gitu ya. Kemudian aktif dalam kegiatan. Kalau tidak suka dengan organisasi, ya Anda harus aktif dalam pelatihan. Anda harus aktif dalam diskusi-diskusi, entah itu dengan dosen, apakah dengan senior, karena kita tidak tahu rezeki kita itu datang di arah yang mana. Jadi, siapa yang akan membawa kita untuk masuk ke dalam dunia kerja kita? Kita tidak pernah tahu. Jadi kesempatan-kesempatan itu harus kita bangun sejak dini. Itu Mbak Revika. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sukses selalu Mbak Revika. Ya. Amin, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik, maaf saya sempat terlempar Zoom. Itu ya Mbak Revika tadi relasi, lalu pahami kompetensi dari posisi yang dilamar ya.
kompetensinya apa yang harus dimiliki. Jadi pada saat wawancara menguasai. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mas Muhammad Rifki. Mas Rifki, ya. Silakan Mas. Silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya saya mohon maaf untuk off-cam karena situasi sinyal yang tidak memadai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ardiansyah dari Ekonomi Pembangunan 2019. Izin bertanya, bagaimana cara mengatasi dari adanya dampak psikologis pandemi COVID-19 yang sudah disebutkan tadi seperti gangguan mental meningkat dan empati menurun. Karena ketika empati menurun juga menimbulkan sifat independen atau individualisme. Sedangkan ada beberapa pekerjaan yang harus membutuhkan peran kelompok dalam dunia kerja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rifki atas pertanyaannya. Bagaimana cara ini ya mengelola psikologis kita gitu ya di masa pandemi? Yang pertama akan saya jawab. Gangguan psikologis yang muncul di era pandemi itu adalah kecemasan. Gitu ya. Kecemasan banyak hal, apalagi kalau kita sempat melihat ada teman, ada tetangga yang meninggal karena COVID, ada rekan kerja yang meninggal karena COVID. Nah ini merupakan suatu kondisi yang bisa meningkatkan kecemasan kita. Betul ya Mas Rifki? Ya. Kalau saya alami pada tahun 2020, kalau ada pengumuman pagi gitu ya, wah ada innalillahi wah ini mesti ini korban COVID. Itu secara tidak langsung akan memunculkan rasa cemas gitu ya. Bagaimana cara mengelolanya? Yang pertama, jangan membaca berita-berita hoax terkait dengan COVID. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, kita harus menjalankan pola hidup sehat. Kalau seandainya pemerintah menyarankan kita, mengharuskan kita untuk membatasi mobilitas, ya harus kita benar-benar kita jalankan. Ya, kita tetap bermasker, kita tetap kita bersosialisasi, tetapi tidak seperti biasanya. Kalau seperti biasanya kan kita bisa hangout dengan teman-teman gitu ya. Malam minggu kita bisa kumpul-kumpul, tapi ini kita kurangi. Bukan tidak menghilangkan sama sekali, tetapi itu kita kurangi. Gitu ya, kita kurangi. Lalu bagaimana? Memang empati yang menurun itu adalah disebabkan karena kita diminta untuk menjaga jarak, ya. Kita tidak boleh mengunjungi teman atau keluarga yang terpapar COVID, gitu ya. Caranya bagaimana untuk bisa memunculkan empati itu? Ya, kita bisa memberikan bingkisan berupa makanan, berupa vitamin, gitu ya, kepada rekan atau kerabat yang memang pada saat itu terpapar. Ya, ini secara tidak langsung ini akan memunculkan empati kita kepada rekan-rekan yang terpapar COVID pada saat itu. Ya. Saya pernah terpapar COVID sampai 2 kali, gitu ya. Nah, saya merasakan bahwa saya sangat terisolir pada saat itu. Karena saya harus menjalani karantina dan keluarga terdekat saya pun tidak bisa mendekat saya. Ya, tidak bisa mendekati saya, tidak bisa mengunjungi saya. Beda dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Sakit yang lainnya, saya kena tipes, keluarga saya bisa mengunjungi saya. Tetapi ketika saya terpapar COVID, saya harus sendirian, berjuang sendirian. Bagaimana cara menurunkan tingkat kecemasan pada saat itu? Setting dari kognitif kita, bahwasanya ini suatu ujian, saya harus survive, saya harus sehat, saya harus makan banyak, saya harus minum vitamin, dan saya harus berjemur. Ya, apa arahan-arahan dokter itu harus saya jalankan. Kalau memang saya terpapar COVID, saya tidak mau menularkan penyakit atau virus kepada orang lain. Ya, saya memang harus menjaga jarak. Gitu ya. Nah, apa yang saya lakukan ini, saya jalani dengan happy, gitu ya. Saya nikmati saja bahwa COVID yang ada di saya pada saat itu ini adalah suatu ujian, gitu ya, ujian dan kesempatan bagi saya untuk istirahat. Saya ambil hikmah positifnya. Nah, itulah yang akhirnya bisa menurunkan rasa kecemasan yang saya alami. Kecemasan yang dialami oleh masyarakat itu bisa turun ketika itu tadi tidak membaca atau melihat video-video yang memang itu hoax, ya. Baca hal-hal yang positif terkait dengan COVID, ya.
bagaimana tingkat kesembuhannya, bagaimana cara sembuhnya, ya, bagaimana kita bisa menolong sesama, itu bisa menurunkan rasa kecemasan. Saya ulangi, bagaimana cara meningkatkan empati? Kita harus banyak berbagi, ya, berbagi kepada rekan, tetangga, keluarga yang memang terpapar COVID pada saat itu. Itu akan meningkatkan rasa empati kita. Kita berpikir bahwa kita merasakan, seolah merasakan kalau seandainya kita terpapar COVID, gitu ya, itu tidak enak. Kita tidak bisa mobile untuk beli makanan, keluar seperti apa yang kita inginkan. Maka kita harus membantu sesama. Itu Mas Rifki. Baik Bu, jawaban yang sudah diberikan sudah cukup jelas dan detail. Oke, terima kasih. Terima kasih. Itu ya, jangan selalu sering-sering melihat, jangan percaya berita hoak ya Bu, tapi tetap melakukan pencegahan ya, preventif, tetap melakukan 3M seperti biasa ya. Baik, ini ada Mas Aflah, satu alumni lagi dari Ekonomi Pembangunan. Silakan Mas Aflah sharing kepada kami mengenai pengalaman atau tips-tips juga boleh. Monggo Mas Michael, Mas Aflah. Mas Andi. Astaga. Sendok lagi. Halo. Ya, sudah. Mas Aflah. Menahan. Panitia tolong yang bocor bisa di-mute. Mas Sudah, Aflah Bu Fani. Ini ada enggak, Mas Aflah? Ada ini, Michael Aflah, Mas Michael Aflah. Ya, mohon izin Bu Fani, Bu Pabu, dan Bapak Ibu lainnya. Nggak ada persiapan apa-apa nih Bu, mohon maaf Bu untuk bicara di depan teman-teman sekalian semuanya. Mungkin kalau dari saya, terus terang saja saya angkatan 2016, tapi baru bekerja sekitar 3 bulan ini. Saya tipe orang yang lulus kuliah, jujur sebenarnya masih bingung mau kemana. Jadi ngelamar kerja juga nggak terlalu, baru ngelamar sekali doang di swasta, nggak keterima, terus beberapa bulan bingung mau ngapain, terus akhirnya kuliah di Undip, dapat 1 semester, kemudian biasalah orang tua, terus disuruh daftar CPNS, kebetulan keterima sekarang di Kementerian Kemaritiman dan Investasi, punyanya Pak Luhut, pasti pada tahu lah Pak Luhut ya. Ya, jadi untuk pengalaman saya mungkin dari teman-teman sekalian menjadi pelajaran penting bahwasanya perkuliahan itu sangat penting. Jadi saya juga tipe orang yang di kuliah dulu saya aktif berorganisasi, tetapi untuk pengalaman-pengalaman eksternal seperti mungkin magang dan lain sebagainya bisa dibilang sangat-sangat minim sekali saya. Itu salah satu yang bisa membuat saya salah satu kekurangan saya yang sangat besar ketika saya melakukan wawancara, tetapi saya mungkin ya ini dari sudut pandang saya ketika wawancara di CPNS itu hal yang menolong saya ketika saya bisa membuktikan kepada pewawancara bahwa saya adalah orang yang cukup kritis dalam menilai suatu permasalahan, dan itu saya dapatkan, saya pelajari ketika berkuliah. Jadi teman-teman sekalian semua di sini contoh kecil lah pada tadi saat Bu Dian itu sudah selesai memaparkan materinya. Saya berharap teman-teman semua ini, khususnya adik-adik yang masih berkuliah, itu aktif semua memiliki pertanyaan kalau bisa yang berkualitas, artinya yang out of mind lah, tetapi kalau mungkin sampai pada waktunya sudah diajukan pertanyaan dan belum mendapatkan pertanyaan itu, pertanyaan yang lain lah, pertanyaan yang biasa-biasa juga tidak masalah,
untuk bisa mengasah keberanian dalam hal berbicara. Itu sangat-sangat penting menurut saya, dan itu hal yang bisa membuat saya keberuntungan lolos di CPNS pada tahun ini ya. Kemudian apalagi ya Bu Pani, mungkin pengalaman-pengalaman seperti apa ini, mohon maaf saya belum ada persiapan sama sekali dalam mungkin teman-teman. mempersiapkan, kamu kan ujian CPNS ya? Iya Bu. Nah itu persiapannya kamu apa aja yang disiapkan? Iya, jujur saja pada awalnya kan ada 2 ujian itu, SKD dan SKB. Pada SKD itu tidak banyak persiapan yang saya lakukan, jadi asal ikut saja. Tapi kemudian di tengah-tengah jalan saya juga berpikir, waduh kalau saya nggak ini juga mau kemana di sini. Akhirnya di SKB saya agak serius, tapi ternyata saya kalah jauh itu poinnya dengan saingan saya. Tapi kemudian itu tadi yang saya bicarakan, saya tertolong di nilai wawancara. Dan nilai wawancara ini saya anggap itu bisa tinggi karena saya berhasil meyakinkan pewawancara bahwa saya adalah orang yang kompeten. Kebetulan di jenis pekerjaan saya ini sangat-sangat terkait dengan jurusan ekonomi pembangunan. Jadi bagaimana kita berpikir, karena tugas-tugas yang diberikan seringkali masih mentah, dan kita harus kreatif dalam bagaimana menyusun tugas tersebut, bagaimana untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas yang belum 100% bentuknya diberikan ke kita seperti apa maunya pimpinan ini. Jadi bagaimana teman-teman ini serius dalam berkuliah, bagaimana keaktifan di dalam kelas, itu akan sangat penting dalam membentuk pola pikir dan membentuk mental teman-teman lah untuk berani berbicara, berani dalam menganalisis suatu permasalahan. Jujur saja di awal-awal ketika saya masuk, itu kan perkenalan semuanya teman-teman yang lainnya. Itu saya sangat minder di awal, karena teman-teman yang lainnya itu ternyata banyak yang lulusan universitas ternama seperti UGM, mungkin UI, IPB, dengan berbagai latar belakang sebelumnya yang sudah keren-keren begitu. Ada yang sudah bekerja di BRIN, ada yang sudah bekerja di Kemenkoekon, ada yang sudah bekerja di Sekretariat Negara, sedangkan saya baru lulusan fresh grade yang sangat minim dalam pengalaman kerja sebelumnya. Tetapi kemudian berjalannya waktu 1 bulan, 2 bulan, saya menganalisis bahwa sebenarnya ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen kita di UNES ini sudah sangat-sangat cukup, dan bahkan berani bersaing dengan universitas-universitas ternama lainnya. Ini tinggal bagaimana kita sendiri ini memiliki keberanian dalam berbicara, dalam menganalisis suatu permasalahan. Ini model-model yang sudah sangat cukup bagi kita untuk berani bersaing dengan universitas-universitas ternama lainnya. Contoh saja kan juga teman-teman dari EP ini juga sudah cukup sering ya dalam memenangi lomba-lomba nasional, bersaing dengan universitas-universitas lainnya. Itu juga menjadi salah satu bukti bahwa UNES ini sudah bisa disejarkan dan sudah bisa bersaing dengan universitas-universitas unggul lainnya di Indonesia. Itu sih mungkin menurut saya, Bu Pani. Baik, terima kasih Mas Aflah ya, Mas Aflah atas sharing-sharingnya. Mungkin satu lagi mungkin ya Bu penanya ke Bu Dian. Izin bertanya nih. Iya, boleh. Silakan Mbak Jessi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ingin bertanya pada Bu Dian tentang perusahaannya yang Bu Dian kerja tadi, kan itu ada tenaga kerja yang tingkat SD, SMP, SLTA D1 sampai S1. Nah, tinggi rendahnya pendidikan itu mempengaruhi SDM ya, Bu. Nah, itu apakah terasa di perusahaan? Mempengaruhi apa? Sumber daya manusianya, kualitasnya. Apa? Oh, kualitasnya. Oke. Nah, itu apakah terasa di perusahaan Bu Dian? Soalnya kan tadi pas pandemi itu menerapkan teknologi-teknologi seperti tadi ada aplikasi dan lain-lain ya, Bu. Nah, itu untuk yang tingkat SD atau SMP apakah ada kendalanya gitu atau seperti apa dan bagaimana ya, Bu? Terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak Jessi atas pertanyaannya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, yang untuk latar belakang SD
memang banyak ya, justru persentasenya tertinggi kedua setelah latar belakang pendidikan SMA dan D3 gitu ya. Kalau yang SD, Mbak Jessi, itu memang lebih banyak pada karyawan pelaksana operasional seperti penderes gitu ya, penyadap, kemudian ada pemetik teh, yang mana memang tidak dibutuhkan kematangan teknologi yang sangat tinggi. Mereka hanya menggunakan alatnya saja seperti alat pemotong teh, daun teh, ya itu hanya mereka diajarkan bagaimana cara mengoperasikan atau menggunakan alat tersebut gitu ya. Tetapi kalau yang teknologi seperti yang saya sampaikan tadi ada agronom, agris itu memang tingkat pendidikan berpengaruh gitu ya, berpengaruh dan yang menggunakan aplikasi-aplikasi ini disesuaikan gitu ya. Contoh kalau yang untuk agronom itu lebih digunakan karyawan pimpinan yang akan menjalani masa pendidikan atau mengikuti pembelajaran. Tentunya kami menyadari dengan tingkat kematangan teknologi masing-masing karyawan ini bervariatif, kami memberikan pembekalan terlebih dahulu bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut. Seperti pada saat pre-learning gitu ya, sebelum menjalani masa pembelajaran atau pelatihan dilakukan, ada satu sesi yang mana ini mengajari kepada seluruh karyawan yang ikut, peserta yang ikut. Ya, katakanlah kemarin ada mandor 1 gitu ya, yang ini adalah satu layer di bawah karyawan pimpinan. Ini diajarkan betul-betul bagaimana cara mereka harus login menggunakan agronom mulai dari awal. Kemudian mereka bisa memilih fitur modul itu ada di mana gitu ya. Memang disediakan satu sesi khusus bagaimana mereka bisa mengakses aplikasi agronom. Beda halnya kalau para pesertanya ini adalah mayoritas S1. Diberikan tutorial dalam bentuk e-book saja mereka sudah bisa langsung akses. Tetapi kami harus menyesuaikan gitu ya, karena tingkat pendidikan yang beragam, kami tidak bisa menyamaratakan ya. Satu e-book bisa digunakan untuk keseluruhan, tidak bisa seperti itu. Kami harus menyesuaikan satu persatu, dilihat dari siapa pesertanya dan latar belakangnya bagaimana. Begitu Mbak Jessi? Baik, terima kasih Bu atas jawabannya, sudah sangat menjawab Iya. sekali. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Dian. Sepertinya ini cukup ya Bu karena waktu yang terbatas juga. Saya bisa close ya Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Fani. Baik, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya saya aturkan kepada Ibu Dian yang sudah meluangkan waktunya di weekend ini untuk mengisi acara di webinar kami. Semoga materi ini sangat bermanfaat bagi para mahasiswa, khususnya juga kepada para alumni kami yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Terima kasih kepada dosen jurusan Ekonomi Pembangunan yang sudah berpartisipasi, juga mahasiswa dan alumni yang sudah join pada webinar pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan dalam membawakan acara. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih. Terima kasih Bu Fani, terima kasih Ibu-ibu dan Bapak-bapak serta alumni dan mahasiswa yang hadir di kesempatan yang indah ini. Kami aturkan permohonan maaf apabila ada yang salah dan ketika nanti mungkin adik-adik dari semester berapa tadi 6 semester 8 yang ingin berkonsultasi siap nanti bisa menghubungi WA saya gitu ya. Nomornya nanti bisa minta di Grace gitu ya. Bisa hubungi saya. Bagaimana saya bisa lolos nanti, tips apa yang bisa saya bisa lolos dan lain sebagainya. Saya bersedia, saya membuka waktu untuk teman-teman semuanya untuk berbagi di luar sesi ini. Mohon maaf atas kekurangan saya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih Bu Dian. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dian atas waktu dan kesempatan. Terima kasih Bu Dian, Bapak Ibu, Adik-adik sukses selalu untuk semuanya, sehat-sehat di sana. Saya izin live. Assalamualaikum, selamat siang. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Bapak